Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat Kalam Ramadan, ayah bunda dan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang, MIM Teladan. Alhamdulillah kita bisa bersua dalam kajian online ini, Kalam Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, istiqomah bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan solih, amalan yang optimal, maksimal, dan kemudian puasanya genap semua untuk anak-anakku sekalian hari ini sampai pada hari yang ke-13. Mudah-mudahan bisa tuntas sampai nanti 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, ayah bunda sahabat Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah dan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MIM Teladan yang Pak Andi cintai, kita akan belajar bersama satu kisah yang menurut Pak Andi luar biasa. Kisah apakah itu? Pak Andi mengambil judul Al-Quran dan Sang Jenderal. Tersebutlah satu kisah pada sekitar tahun 1525 di Andalus, di satu penjara. Kita tahu penjara di situ ada ditahan beberapa orang, di mana di situ nampak sekali tahanan banyak dan kemudian dalam keadaan payah. Lalu datanglah seorang jenderal, seorang kepala dalam militer yang kemudian datang ingin memeriksa tahanan-tahanan di sana itu. Dia dikenal jenderal yang sangat kejam, sangat bengis, terutama pada tahanan-tahanan ini. Ketika kemudian dia masuk dalam tahanan itu, prok itu, sepatunya yang kemudian sangat kelihatan nampak dia berjalan tegak dan gagah, dia masuk ke penjara itu, mengecek satu persatu tahanan demi tahanan, dicek itu, kemudian sampailah pada satu ruangan atau bilik di tahanan itu, di mana nampak di situ istilahnya itu ketua dari tahanan itu dalam kondisi yang payah. Dia kemudian sang jenderal ini mendekat kepada tahanan yang dalam kondisi sudah lemah, dan kemudian dia tangkap si tahanan ini sedang bergumam. Karena dia tidak suka dengan orang yang kemudian bergumam ini, sang jenderal kemudian menanyakan, "Apa yang kamu gumamkan, wahai tahanan itu?" Terus kemudian si tahanan hanya diam aja. Diamnya si tahanan ini menjadikan sang jenderal marah. Karena apa? Pertanyaannya itu merasa tidak dijawab. Apa yang kamu gumamkan? Sampai kemudian beberapa kali tetap si tahanan ini hanya diam saja. Akhirnya di puncak kemarahannya sang jenderal kemudian memukul si tahanan ini, bahkan kemudian sampai menginjak-injak si tahanan ini. Sahabat Kalam Ramadan, ayah bunda dan kemudian siswa-siswi MI Teladan yang dirahmati Allah, yang Pak Andi cintai, ternyata apa yang dilakukan oleh sang jenderal ini menyebabkan si tahanan yang dalam keadaan sudah payah ini kemudian dia ternyata sampai pada sakaratul maut. Kasihan sekali. Tetapi ternyata sakaratul mautnya sang tahanan ini tidak menyurutkan kebengisan sang jenderal. Sang jenderal kemudian tetap memaksa, "Kamu tadi sebenarnya menggumamkan apa? Kalau tidak, kamu akan saya injak-injak sampai mati." Ternyata apa? Kemudian yang kemudian dianggap menggumamkan itu ternyata sahabat Kalam Ramadan, ayah dan bunda dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Teladan, itu ternyata kita mengenalnya dengan zikir. Jadi sebenarnya sang jenderal itu tidak paham kalau kemudian itu bukan bergumam tapi berzikir.
dan kemudian kalimat yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian karena kemudian tetap tidak pahamnya sang jenderal ini, kemudian semakin diinjakkan kakinya ke tubuh sang tahanan ini. Ada satu hal yang kemudian menjadikan peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa. Apa? Yaitu ketika kemudian sang jenderal menghenyakkan kakinya semakin kuat, itu ternyata ada sebuah buku kecil yang kemudian buku kecil itu tersingkap dari kantung sang tahanan dan kemudian terjatuh karena terhenyaknya tubuh sang tahanan ini akibat injakan dari sang jenderal. Kemudian sang jenderal menarik perhatian, kemudian melihat dalam buku kecil itu. Buku apa ini? Kenapa selama ini saya tidak tahu? Kemudian sang tahanan menjawab, engkau tidak akan pernah tahu apa buku itu. Karena kemudian merasa penasaran, sang jenderal ini mengambil buku kecil itu. Maka dibuka, apakah ini catatan sang tahanan dan seterusnya. Tapi subhanallah, luar biasanya ketika membuka lembar per lembar buku ini, sang jenderal kemudian tertegun. Yang tadinya dia orang yang sangat kasar, orang yang sangat bengis, dia kemudian menjadi tertegun, tertunduk lesu, kemudian duduk di samping si tahanan ini sambil mengingat kembali. Sahabat Kalam Ramadan, ayah bunda dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Teladan, setelah kemudian membuka ini, angan-angan sang jenderal itu kembali pada satu peristiwa yang ternyata apa? Dia itu mengingat, ternyata tulisan ini sepertinya saya kenal. Tulisan apa ya ini? Kemudian dia mengingat kembali masa kecilnya dulu. Ternyata apa? Dia pernah diajarkan oleh orang yang kemudian dia tahu, ingat bahwasanya orang tersebut adalah ibunya. Huruf yang dia lihat dalam lembaran kecil itu adalah huruf sama persis dengan yang diajarkan oleh ibunya. Masih teringat pelan-pelan, kemudian kembali ingatannya itu di ingatan sang jenderal, ternyata uminya atau ibunya itu mengajarkan alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Sang jenderal secara tidak sadar kemudian meneteskan air mata. Dia teringat, ternyata aku pernah belajar ini. Ini adalah Al-Quran yang dulu pernah saya diajari oleh ibuku dan bapakku. Kemudian dia teringat, ternyata dulu ada satu peristiwa yang menyebabkan dia itu berpisah dari ayah dan ibunya. Satu peristiwa di mana di Andalusia yang kemudian kita kenal sekarang dengan sebutan negara Spanyol. Waktu itu orang-orang Islam disiksa dan kemudian bahkan beberapa banyak sekali dibunuh, dan kemudian yang anak-anak kecil itu dipisahkan dari ayah dan bundanya. Dia teringat kembali masa-masa ketika dia mencari Abi, Umi, di manakah engkau Abi dan Umi? Dia menangis sesenggukan karena yang dilihat itu adalah mayat-mayat bergelimangkan. Sampai kemudian ayah dan bunda ditemukanlah si anak kecil ini oleh tentara-tentara Andalus pada waktu itu. Siapakah engkau? Kenapa kamu menangis? Kemudian si anak kecil ini menjawab, aku adalah Ahmad Izzat. Siapa? Ahmad Izzat. Namamu buruk sekali. Kamu ikut ke aku. Sekarang namamu bukan lagi nama yang jelek itu. Namamu sekarang saya ganti Albert Rudolfo. Maka dia teringat kembali masa-masa itu.
peralihan dia kemudian menjadi seorang Albert Rudolfo yang kemudian jenjang karirnya luar biasa, menjadi seorang militer sampai menghantarkan pada dirinya menjadi seorang jenderal besar. Sahabat Kalam Ramadan, ayah bunda, dan kemudian anak-anakku yang tercinta, siswa-siswi MI Teladan, Albert Rudolfo, sang jenderal yang kemudian menjadi ingat, ternyata aku adalah si anak kecil yang dulu mencari ayah dan ibuku yang telah dibunuh oleh orang-orang yang jahat itu. Maka kemudian dia tertegun. Lantas siapakah tahanan tua, tahanan yang dihormati oleh tahanan yang lain tadi, yang kemudian telah saya siksa itu? Siapakah engkau gitu? Ternyata setelah kemudian diingat-ingat kembali, ditanya-tanya kembali, itu adalah keluarga daripada si anak kecil Albert Rudolfo yang nama aslinya adalah Ahmad Izzat. Dia menangis sesenggukan, dia tersadar selama ini dia hidup dalam ruang lingkup yang salah. Ternyata dia adalah seorang yang dibesarkan dalam kehidupan Islam, tetapi karena ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, kemudian dia beralih menjadi bukan orang Islam. Dia kemudian sangat menyesal atas apa yang kemudian dia lakukan. Sebelum kemudian si tahanan ini meninggal, kenapa engkau menangis? Bertanya kepada sang jenderal. Aku menjadi tersadar, buku kecil ini mengingatkanku pada ayah ibuku, mengingatkanku pada ibuku yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, dan mengingatkanku kembali bahwasanya aku bukan Albert Rudolfo, aku adalah Ahmad Izzat. Kemudian sang tahanan yang kemudian sudah dalam keadaan semakin payah, berarti engkau kembali kepada fitrah anakku, engkau harus segera bertobat, engkau harus kembali kepada Islam. Maka setelah berpesan seperti itu, sang tahanan ini karena sejak awal memang sudah dalam kondisi payah, akhirnya meninggal. Sang jenderal yang tadinya bernama Albert Rudolfo kemudian sadar bahwa nama aslinya adalah Ahmad Izzat. Setelah kemudian menyadari dia adalah orang yang terlahir Islam, dididik Islam, diajarkan Islam, diajarkan mengaji oleh ayah dan ibunya, kemudian segera bertobat. Maka setelah itu kemudian dia lepaskan jabatannya, dia kemudian pergi ke Mesir untuk belajar dan kemudian menjadi seorang ulama besar. Sahabat Kalam Ramadan, ayah dan bunda, dan kemudian anak-anakku yang Pak Andi cintai, siswa dan siswi MI Teladan, sekarang kalau bapak dan ayah bunda sekalian, sahabat Kalam Ramadan mencari nama Ahmad Izzat Al-Andalusi, maka akan ditemukan dia adalah salah seorang ulama yang berasal dari Andalus, Spanyol, dan dia adalah ulama besar di Mesir. Dia memiliki banyak sekali murid-murid kemudian yang akan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini adalah seorang ayah, seorang ibu yang mengajarkan kepada anak-anaknya dengan tulus nilai-nilai keislaman, mengajarkan membaca Al-Quran sejak dini, ternyata apa? Itu akan selalu terkenang oleh si anak, bahkan sampai dia dewasa. Bahkan kalau berkaca dari kisah tadi, anak yang tadinya diajarkan Al-Quran sejak kecil, ketika kemudian dia lepas dari Islam, pada satu ketika ternyata dia teringat, akhirnya dia kembali kepada Islam. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama sekolah, belajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang ini, ayah dan bunda,
anak-anakku sekalian, ini adalah bagian untuk membekali kita semua dengan ilmu agama. Harapannya apa? Setelah besok nanti anak-anak kita menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses, dia tidak akan pernah lupa dengan agamanya. Ada yang jadi pengusaha, dia akan menjadi pengusaha, tapi dia akan menjadi pejuang Islam. Ada yang menjadi tentara, dia akan menjadi tentara sekaligus pejuang Islam. Ada yang jadi dokter dan sekaligus menjadi pejuang Islam. Begitu seterusnya. Alhamdulillah, di madrasah ini kita diajarkan agama sejak dini, diajarkan Al-Quran sejak dini, dan mudah-mudahan ikhtiar kita bersama-sama di MI Teladan ini, di MI Terpadu Harapan Kota Magelang ini, kelak akan membuahkan hasil. Kita akan menjadi keluarga yang benar-benar kemudian ayah, bunda, dan anak-anaknya bersama-sama nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran sedari dini. Sahabat Kalam Ramadan, ayah dan bunda, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, yang Pak Andi banggakan, siswa dan siswi MI Teladan Kota Magelang, marilah kita di bulan Ramadan ini pertama senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita. Kita bersyukur diberikan kesempatan hidup bersama di keluarga besar MI Teladan ini, dan marilah kita mengisi bulan Ramadan ini adalah dengan amalan-amalan yang solih, amalan-amalan yang mampu menghantarkan kita pada derajat ketakwaan. Terakhir, mudah-mudahan giat ini Ramadan ceria, Ramadan berbagi, dan Ramadan menginspirasi bersama Kalam Ramadan MI Teladan, kita selalu diingatkan, selalu meningkatkan amal-amalan dengan amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada ketakwaan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah bosan untuk belajar, terutama belajar Al-Quran sebagaimana kisah dari Ahmad Izzat Andalusi. Mudah-mudahan dari MI Teladan kita nanti akan terlahir Ahmad Izzat yang akan menyebarkan Islam, menyebarkan rahmatan lil alamin, dan kemudian menjadi orang-orang yang sukses dari MI Teladan Kota Magelang. Cukup sekian dari Pak Andi. Sekali lagi mudah-mudahan kita di akhir nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan itu adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.